Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah diberikannya kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang kami hormati Bapak Nasrullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Najri Fadri Idris, Rina Royanti, dan Mutmainah. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang konsepsi negara hukum dan HAM. Dan konsepsi negara hukum, adapun pengertian negara hukum menurut para ahli yaitu Sudarko Gautama, dalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan, terdapat perseorangan. Menurut Prof. Dr. Djoko Suetono SA, negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki 4 prinsip, yaitu setiap perbuatan warga negaranya harus sesuai hukum, pembagian kekuasaan negara yang jelas dalam negara, ketiga, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, keempat, adanya pengakuan terhadap hak. Menurut Kustaini 2011, Julius Stahl menyebutkan konsep negara hukum dengan istilah Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, kedua, pembagian kekuasaan, ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, keempat, peradilan tata usaha negara. Ciri-ciri negara hukum yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, kedua, adanya patokan segala bidang atau supremasi hukum, ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Asas-asas negara hukum yaitu ada satu, supremasi hukum atau supremacy of the law, kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law, ketiga, asas legalitas atau due process of the law, keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, ada organ-organ penunjang independen, keenam, peradilan bebas dan tidak memihak, ketujuh, peradilan tata usaha dan negara, kedelapan, Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mutmainah. Kepada Mutmainah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, Rina Royanti, yaitu definisi HAM. Menurut WLC, hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Kemudian, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian, menurut Sunarisasi 2008, secara umum apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lain. Kemudian isi Undang-Undang HAM, yaitu HAM adalah hak yang dasar dimiliki setiap orang
semata-mata karena adalah manusia. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. Kemudian HAM mendorong tindakan yang dilandasi berdasarkan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala diskriminasi, tetapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasikan orang lain. Deklarasi Universal HAM atau DUHAM adalah dokumen dari HAM. Diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk mencapai HAM. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan HAM. Seperti yang kita ketahui, negara hukum dan HAM mempunyai kaitan yang amat erat. Tanpa kita sadari, keduanya tuh memang berbeda, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, dan pemerintahannya berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar yang bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Negara hukum dengan penegakan HAM ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Negara hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.